Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang efektif. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kehidupan kami. Kami tahu hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberkati Tuhan. Kalau sebentar kami umat-Mu akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian. Terlebih lagi kami menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Doa yang efektif. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kata kunci yang diberitahukan kepada kita dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 ini. Kata kuncinya adalah kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Apa yang terjadi saudara jikalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita? Yang terjadi adalah minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tentu saja kata apa saja yang kamu kehendaki, tentu saja itu sudah sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan, tidak bertentangan. Nah saudara, doa yang efektif penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Doa memegang peranan yang sangat penting. Ada satu ungkapan berkata, prayer change things and pray until something happen. Ada kata berdoa sampai mengubah segala sesuatu. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Dan berdoa sampai sesuatu terjadi. Jadi sangatlah tepat untuk menyatakan bahwa doa itu powerful. Prayer change things and pray until something happen. Saudara, dari sekian banyak contoh doa yang dipanjatkan di dalam firman Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan ini sangat penting dalam membangun kehidupan doa yang efektif di dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksud dengan efektif? Doa yang efektif itu bagaimana? Pertama, sesuatu yang efektif berarti berlangsung atau memberikan hasil seperti apa yang diharapkan. Sedangkan yang kedua, kata efektif adalah mencapai hasil yang maksimal dengan durasi waktu yang tepat begitu. Saudara, ada banyak hal yang nampaknya memberikan hasil, tetapi kalau kita perhatikan, telusuri, ternyata sama sekali tidak efektif. Waktu pengerjaannya begitu lama dan hasilnya tidak maksimal. Kita harus menghindari terjadinya pemborosan waktu dan tenaga. Demikian pula halnya saudara dengan kehidupan doa. Sekalipun keputusan jawaban doa terletak di tangan dan kedaulatan Tuhan, namun sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita beberapa prinsip agar doa kita itu efektif.
dijawab sesuai dengan apa yang dimintakan dalam doa, dan dalam waktu yang tepat memberikan hasil yang maksimal. Jadi saudara, apa yang diminta dan dalam waktu yang tepat hasilnya maksimal. Gambaran doa yang efektif. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya memiliki kehidupan doa yang efektif. Yang pertama adalah berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi percuma kita berdoa kalau kemudian doa itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Percuma saudara. Sebab Tuhan hanya akan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Tentunya kehendaknya yang terbaik. Tentunya kehendaknya itu selalu membangun kehidupan kita. Nah, untuk itu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Tadi kita sudah baca firman Tuhan berkata, tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka kita akan tahu kehendak Tuhan seperti apa di dalam kehidupan kita. Sehingga doa itu efektif. Kenapa efektif? Karena sesuai kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dilakukan agar doa itu efektif adalah doa yang benar-benar fokus. Benar-benar fokus. Sesuatu yang fokus, hasilnya pasti maksimal. Sesuatu yang fokus itu punya power yang luar biasa. Nah, berapa banyak kita nggak fokus dalam berdoa? Kita asal berdoa, asal ucap, seenaknya kita aja. Tidak ada fokus di situ. Tidak ada kesungguh-sungguhan di situ. Tidak ada keseriusan di situ. Nggak fokus. Nah, saya nggak tahu saudara, apakah saudara tipikal orang yang berdoa fokus atau tidak? Cuman firman Tuhan datang kepada kita. Doa yang efektif adalah doa yang fokus. Jadi kalau kita bisa fokus, itu doa itu powerful banget. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar doa itu efektif? Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki sikap rendah hati. Saudara, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Adalah mereka yang suci hatinya. Adalah mereka yang punya kerendahan hati. Firman Tuhan berkata, orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Artinya kerendahan hati adalah hal yang disukai Tuhan. Dan Tuhan tertarik begitu loh. Itu menyentuh hati Tuhan. Jadi bayangkan saudara berdoa sesuai kehendak Tuhan. Ditambah lagi doanya itu fokus. Dan bukan cuma itu, kitanya pun pribadi kita adalah pribadi yang rendah hati takut Tuhan. Jadi jelas doa itu menjadi powerful. Jadi jelas doa itu menjadi efektif. Karena sesuai kehendak Tuhan, fokus, dan pribadi yang meminta adalah pribadi yang rendah hati. Nah, saya berdoa saudara, doa yang saudara panjatkan kepada Tuhan adalah doa yang efektif. Sehingga saudara dan saya akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Hal-hal yang ilahi Tuhan kerjakan. Dan terjadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita percaya kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Jauh lebih mulia, jauh lebih dahsyat, dan jauh lebih luar biasa. Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, tetaplah semangat, antusias, tetaplah berdoa yang efektif. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami diajar untuk berdoa yang efektif. Sehingga doa kami itu powerful.
sehingga doa kami itu menyentuh hati Tuhan, dan terjadilah kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan atas kami. Aku percaya umatmu sepanjang tahun ini mereka akan mengalami kuasa doa, berkat doa, dan mujizat doa atas kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.